Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat bertemu kembali dengan Renungan Harian HKBP Surabaya. Hari ini 16 Desember 2024. Firman Tuhan yang menjadi ayat renungan bagi kita tertulis dalam kitab Bilangan pasal 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Demikian firman Tuhan. Tuhan tidak pernah berubah pikiran. Itulah yang menjadi topik pembahasan kita kali ini. Saudaraku, sebagaimana kita ketahui, negara kita Indonesia tahun 2024 ini baru saja melaksanakan pemilu serentak, pemilihan presiden, kemudian pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan juga pilkada, pemilihan kepala daerah secara serentak. Ada masa-masa yang bisa kita lihat di mana kaum politisi giat berkampanye. Itu biasanya terjadi pada saat menjelang atau mendekati pemilu. Pada saat berkampanye, biasanya para politisi sering muncul di antara rakyat, menyapa orang-orang setempat, dan mungkin mencoba menggendong bayi yang kebetulan dibawa oleh orang tua mereka, supaya terlihat ramah dan akrab. Para politisi sering juga kita lihat memakai pakaian yang rapi dan menyampaikan janji-janji kepada rakyat yang akan dipenuhinya jika mereka terpilih. Saudaraku, jika seorang calon politisi berjanji untuk melakukan sesuatu, tidaklah ada orang yang marah jika kemudian janji itu tidak dipenuhi kalau ia tidak terpilih. Tetapi rakyat akan kecewa jika politisi yang terpilih kemudian mengingkari janjinya karena ia berubah pikiran. Memang ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang politikus terlihat berubah pikiran. Pertama, ia tidak mau berbuat sesuatu karena memang dari mulanya ia mungkin sekedar janji. Kedua, ia tidak dapat mulai bekerja melaksanakan janjinya karena adanya persoalan besar yang tidak terduga. Ketiga, ia sudah berusaha tapi gagal dalam mencapai apa yang dijanjikannya. Saudaraku, jika manusia bisa berubah pikiran dan gagal memenuhi janjinya, bagaimana pula dengan Tuhan? Seringkali manusia merasa bahwa Tuhan sudah berjanji atau sudah menjanjikan sesuatu, tetapi apa yang kemudian terjadi adalah lain. Mungkinkah ia hanya berpura-pura dengan janjinya? Mungkinkah dia berubah pikiran? Mungkinkah dia gagal dalam usahanya? Saudaraku yang terkasih, yang perlu kita pahami dan sadari, Tuhan adalah Maha Kuasa, dan karena itu ia tidak bisa gagal dalam usahanya. Tuhan juga Maha Suci, sehingga dia tidak bisa berbohong. Tuhan juga Maha Tahu, jadi ia tahu apa yang dan kapan harus dilakukan. Jadi tinggal satu pertanyaan, apakah ia memang bisa berubah pikiran? Tetapi ini pun jika benar,
akan bertentangan dengan sifatnya yang maha bijaksana dan maha kasih. Lalu, bagaimana halnya dengan beberapa kejadian dalam Alkitab yang agaknya menunjukkan bahwa Tuhan berubah pikiran tentang apa yang sudah dilakukannya? Dalam Kejadian 6 ayat 5 sampai dengan 6 misalnya, Tuhan seakan menyesali bahwa Ia sudah menciptakan manusia di bumi. Tetapi itu hanyalah cara penafsir Alkitab saat itu menjelaskan perasaan Tuhan dengan memakai bahasa manusia, agar kita mengerti bahwa Tuhan merasa sedih atas perbuatan jahat manusia. Tuhan bukannya merasa gagal dalam melaksanakan rencana agungnya. Tuhan tidak pernah berubah dengan kasih-Nya kepada manusia yang diciptakan. Janji Tuhan kepada Nuh untuk tidak membinasakan segala yang hidup dan janji-Nya untuk mengasihi seluruh umat manusia adalah tidak bersyarat dan berlaku selamanya. Saudaraku, dalam berbagai janji Tuhan yang lain, Ia selalu tetap akan dan bisa memenuhinya. Janji-Nya kepada Abraham untuk menjadikan keturunannya sebagai bangsa yang besar, dan janji-Nya untuk menyelamatkan manusia melalui darah Kristus sudah dipenuhinya. Janji Tuhan seperti itu adalah janji yang bergantung pada respon manusia. Saudaraku, memang janji Tuhan seringkali bersifat spesifik dengan suatu persyaratan tertentu. Ia tidak sekedar berjanji untuk berbuat sesuatu tanpa melihat peran dan keadaan manusia. Ia selalu berjanji untuk orang-orang tertentu yang dalam keadaan tertentu. Bagaimana juga janji-Nya untuk menyertai kita sampai akhir zaman tetap berlaku sampai saat ini. Bukanlah semua orang yang mengaku Kristen, tetapi mereka yang melakukan perintah-Nya. Sebagaimana tertulis dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, Tuhan pernah berjanji, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Hari ini, jika kita merasa Tuhan mungkin berubah pikiran karena apa yang terjadi pada hidup kita tidaklah seperti apa yang dijanjikannya, sebenarnya bukanlah karena Ia berubah. Tuhan tidak berubah dengan rencana dan maksud-Nya, tetapi Ia melaksanakan semua itu dengan melihat apa yang kita lakukan dan alami dalam hidup kita. Ia yang maha kuasa dan maha bijaksana bisa mencapai apa yang direncanakannya pada saat yang dikehendakinya. Oleh karena itu, saudaraku, biarlah kita bisa menyadari tugas apa yang harus kita lakukan sebelum berharap agar Tuhan menggenapi janji-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah disapa dan disegarkan oleh firman-Mu. Tuhan tidak pernah berubah pikiran. Itulah yang menjadi peneguhan iman kami. Berkati Tuhan jemaat-Mu, berkati keluarga demi keluarga, berkati apa yang menjadi harapan, cita-cita, terutama di bulan Desember ini, bulan yang penuh dengan kesibukan di segala kehidupan kami, terutama khususnya untuk merayakan Natal, lahirnya Engkau ke dunia ini. Tuhan, terima kasih, dan biarlah senantiasa Tuhan beserta dengan kami. Ampuni kesalahan dan dosa kami dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.